Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Afandi. Saya NIM 164 dari kelas Manajemen D. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam konteks ekonomi nasional dan global, yaitu ketimpangan ekonomi. Nah, di sini definisi dari ketimpangan ekonomi itu. Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan distribusi pendapatan dan kekayaan di antara individu atau kelompok masyarakat. Nah, ketimpangan ini terjadi ketika hanya sebagian kecil dari masyarakat yang memiliki kekayaan atau pendapatan yang sangat besar, sementara mayoritas lainnya memiliki akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi. Salah satu alat ukur ketimpangan ekonomi yang umum digunakan adalah koefisien Gini. Koefisien Gini adalah indikator statistik untuk mengukur ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Dan data dari BPS mengungkapkan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia masih cukup tinggi. Meskipun ada beberapa upaya dari pemerintah untuk menguranginya, pada tahun 2023, koefisien Gini di Indonesia berada pada angka 0,381. Ini menandakan bahwa distribusi pendapatan di masyarakat belum merata. Nah, di mana kelompok kaya terus mengakumulasi kekayaan yang lebih besar. Ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin terasa pada pandemi COVID-19. Nah, menurut laporan World Bank, pandemi justru memperparah ketimpangan. Banyak kelompok miskin yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Nah, sementara kelompok yang sudah mapan secara finansial semakin menguat, terutama yang bergerak di sektor teknologi dan keuangan. Apa sih penyebab dari ketimpangan ekonomi ini? Nah, ada beberapa faktor utama yang menjadi penyebab ketimpangan ekonomi di Indonesia dan di dunia. Nah, diantaranya adalah akses terbatas pada pendidikan. Nah, data dari UNESCO menunjukkan bahwa hanya 20% dari penduduk termiskin di Indonesia yang memiliki akses ke pendidikan menengah. Sementara itu, 80% dari kelompok kaya memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan tinggi. Pendidikan yang baik sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang dan keluar dari kemiskinan. Dan yaitu kebijakan pajak yang kurang progresif. Menurut data laporan OECD, kebijakan pajak di Indonesia belum cukup progresif. Artinya, kelompok kaya belum memberikan kontribusi pajak yang proporsional dalam kekayaan mereka, sehingga upaya redistribusi pendapatan belum optimal. Nah, selanjutnya yaitu teknologi dan globalisasi. Perkembangan teknologi dan globalisasi seringkali meningkatkan keuntungan bagi kelompok kaya, sementara kelompok yang miskin semakin tertinggal. Dalam konteks ini, digitalisasi telah menciptakan winner di sektor teknologi, namun juga menambah ketimpangan di kalangan pekerja tradisional. Kemudian di sini saya akan membahas tentang dampak ketimpangan ekonomi. Apa sih dampaknya? Nah, ketimpangan ekonomi ini memiliki dampak yang luas baik bagi masyarakat maupun perekonomian di suatu negara. Di antaranya yang pertama yaitu dampak sosial. Ketimpangan yang tinggi dapat memicu ketidakpuasan sosial, bahkan konflik sosial. Nah, masyarakat yang merasa terpinggirkan karena kurangnya akses terhadap sumber daya ekonomi cenderung lebih mudah terlibat dalam gerakan protes atau tindakan yang radikal. Pada dampak ekonomi, menurut penelitian dari International Monetary Fund (IMF), negara dengan ketimpangan
ekonomi tinggi sering mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat. Hal ini karena distribusi pendapatan yang tidak merata, mengurangi daya beli masyarakat secara menyeluruh, yang akhirnya memperlambat konsumsi dan investasi domestik. Selanjutnya yaitu akses terhadap layanan dasar. Ketimpangan juga memperlebar kesenjangan dalam akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Nah, akibatnya mereka yang berada di posisi paling bawah dan dalam struktur ekonomi seringkali terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit untuk diputus. Dengan dampak-dampak itu, apa sih solusinya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi? Nah, di sini ada beberapa cara, yaitu untuk mengatasi ketimpangan ekonomi diperlukan intervensi yang sistematis dari pemerintah dan masyarakat. Nah, beberapa solusi yang bisa kita implementasikan di Indonesia adalah peningkatan akses pendidikan. Nah, pemerintah harus memastikan bahwa semua anak, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka, memiliki akses yang setara di pendidikan yang berkualitas. Nah, program seperti Kartu Indonesia Pintar, PIP merupakan langkah yang baik, namun perlu ditingkatkan lebih lanjut. Yang kedua yaitu reformasi kebijakan pajak yang progresif. Pajak yang lebih progresif dapat membantu mengurangi ketimpangan. Kelompok yang lebih kaya perlu berkontribusi lebih banyak dalam sistem pajak, sementara kelompok miskin dapat menerima manfaat berupa subsidi dan bantuan sosial. Yang selanjutnya yaitu penguatan perlindungan sosial. Program bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai atau BLT telah terbukti membantu mengurangi ketimpangan selama krisis. Nah, pemerintah perlu menguatkan program-program semacam ini agar lebih tepat sasaran dan mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan ekonomi adalah masalah yang kompleks dan memiliki dampak yang luas, baik secara sosial, ekonomi. Namun, dengan kebijakan yang tepat seperti peningkatan akses pendidikan, reformasi pajak, dan penguatan perlindungan sosial, ketimpangan dapat dikurangi. Nah, kita semua memiliki peran dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.